Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5S13D akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem panca indera. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Sebelum mulai ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nica Yusidi Putri selaku moderator dari kelompok 5. Teman saya bernama Dina Azhara Fadilah, Era Nurliza, Isni Mutia Lestari, Muhammad Abdul Azzanusi, Sheryl Ananda Nurzaimi, Stefani, dan Wanda Afriska. Alat indera adalah alat tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera ini ada 5, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kelima alat indera ini disebut sebagai panca indera. Pada setiap alat indera terdapat saraf. Saraf ini akan menerima rangsangan dari luar tubuh. Kemudian saraf ini akan mengirimkan rangsangan itu ke otak. Saat rangsangan diterima oleh otak dengan baik, maka kita dapat melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Macam-macam dari sistem panca indera ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran dan keseimbangan, indera pengecap, dan indera peraba. Penjelasan pertama mengenai indera penglihatan akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sheryl Ananda, NIM saya 2201186. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang anatomi fisiologi indera penglihatan pada manusia. Indera penglihatan yaitu mata. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata itu bukanlah hanyalah bola mata, tetapi termasuk otot-otot pergerak bola mata, kotak mata, kelopak, dan bulu mata. Indera penglihatan yang pertama adalah bola mata. Nah, bola mata ini terdiri dari 3 lapisan dinding. Yang pertama yaitu adalah lapisan luar. Lapisan luar ini bisa disebut dengan lapisan fibrosa. Nah, di lapisan luar ini terdapat sklera. Sklera ini merupakan jaringan ikat dengan serat yang kuat, berwarna putih buram, tidak transparan, tidak kenyal, dan ketebalannya lebih kurang 1 mm. Nah, di bagian sklera ini terdapat anterior. Sklera bersambung dengan membran epitelium yang jernih, yaitu kornea. Sinar cahaya masuk melalui kornea untuk mencapai retina. Nah, di lapisan luar ini juga terdapat yaitu konjungtiva. Konjungtiva ini adalah lapisan transparan yang melapisi kornea dan kelopak mata. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi bola mata dari gangguan. Kemudian di lapisan tengah yaitu vaskular dan traktus uveal. Nah, di lapisan tengah ini terdapat koroid. Koroid yang sangat kaya akan pembuluh darah serta memberi nutrisi dan oksigen terutama untuk retina yang menghasilkan berwarna coklat sampai kehitaman pada bagian dalamnya. Kemudian warna gelap pada koroid ini berfungsi untuk mencegah refleksi atau pemantulan sinar. Nah, badan silaris melekat pada ligmen suspensori yang bagian ujung lainnya melekat pada kapsul yang membungkus lensa. Kemudian ada iris. Iris merupakan bagian sirkular yang terdiri atas sel pigmen dan 2 lapisan serat sel otot yang berfungsi untuk pengontrol ukuran pupil untuk mengatur sinar yang masuk. Dan yang terakhir ada lapisan dalam yaitu jaringan saraf. Di lapisan dalam ini terdapat retina. Retina merupakan lapisan yang peka terhadap sinar. Pada seluruh bagian retina dia berhubungan dengan badan sel-sel saraf yang serabutnya itu membentuk urat saraf optik yang memanjang sampai ke otak. Pada bagian retina ini terdapat 2 yang terpenting, yaitu ada bintik kuning dan bintik buta. Nah, bintik kuning ini dia itu adalah bagian yang peka terhadap kemampuan untuk melihat. Sedangkan bintik buta ini bagian yang tidak mengandung reseptor penglihatan, baik sel batang maupun sel kerucut, sehingga dia tidak berfungsi untuk melihat. Nah, di lapisan dalam tadi terdapat sel batang dan sel kerucut. Sel batang yaitu dia menerima rangsangan tak berwarna, mengandung pigmen redopsin yang peka terhadap cahaya, terurai jika terkena cahaya. Kemudian ada sel kerucut. Sel kerucut ini dia menerima rangsangan sinar yang kuat dan berwarna, mengandung pigmen iodopsin yaitu senyawa retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut peka terhadap rangsangan warna tertentu yaitu biru, merah, dan kuning.
Kemudian di bola mata terdapat lensa mata. Nah, saat otot silaris berkontraksi, otot bergerak ke depan melepaskan tarikannya pada lensa, dan lensa meningkatkan ketebalannya. Semakin dekat dengan objek yang dipandang, semakin tebal pula lensa untuk memungkinkan memfokuskan objek. Saat otot silaris relaksasi ke belakang, tarikan pada ligmentum suspensori meningkat, membuat lensa semakin tipis, dan hal ini dapat memfokuskan objek yang jauh pada retina. Kemudian ada cairan bola mata. Cairan bola mata ini terdapat dua macam cairan, yaitu cairan yang terletak di depan lensa dan cairan yang terletak di belakang lensa. Nah, cairan yang terletak di depan lensa ini, cairannya itu berupa cairan jernih, encer seperti air yang disebut humor aqueous atau disebut dengan HA. Nah, HA ini diproduksinya selalu konstan. Nah, bila suatu hal produksi dari sekresi ini terganggu, maka HA akan tertimbun dalam bola mata yang mengakibatkan tekanan intraokuler meninggi dan akan mengakibatkan kelainan yang disebut dengan glukoma. Kemudian cairan yang terletak di belakang lensa, cairan yang disebut dengan corpus vitreum yang jernih tapi konsistensinya ini seperti agar-agar. Agar cahaya atau benda yang dilihat dapat sampai ke retina, maka cahaya tadi harus melalui kornea, humor aqueous, lensa, corpus vitreum, dan bintik kuning. Baik, perkenalkan nama saya Andi Jaya Sudi Putri dengan NIM 2201149. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai indera penglihatan, yaitu mengenai otot mata. Ada 6 otot mata yang berfungsi memegang sklera. 4 diantaranya disebut sebagai otot rectus, yaitu rectus inferior, rectus superior, rectus eksternal, dan rectus internal. Otot rectus ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Dan lainnya adalah otot oblik atas atau superior dan otot oblik bawah atau inferior, di mana fungsi otot ini adalah menggerakkan pada posisi bawah sampai keluar dan memutar mata. Semua pada mata ini dilindungi oleh kotak mata yang gunanya untuk melindungi bola mata dari kerusakan. Selanjutnya adalah alat tambahan pada mata atau disebut juga sebagai aksesoris mata. Alat tambahan pada mata ini terdiri dari alis mata berupa rambut kasar pada atas mata yang memiliki nilai estetika dan melindungi mata dari keringat. Lalu terdapat kelopak mata yang dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Yang ketiga adalah bulu mata yang fungsinya untuk melindungi mata secara eksternal dari berbagai bahaya yang dapat merusak mata. Dan yang terakhir adalah aparatus lacrimalis, yaitu saluran yang mengalirkan air mata menuju konjungtiva kelopak mata atas. Air mata sendiri ini gunanya untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Mata bekerja dengan sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva, kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea, yaitu bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling sensitif atau yang paling peka terhadap sinar. Cahaya dari objek yang jauh difokuskan oleh lensa tipis panjang, sedangkan cahaya dari objek dekat akan difokuskan dengan lensa yang tebal dan pendek. Perubahan bentuk lensa ini akibat kerja dari otot siliari. Saat melihat dekat, otot siliari akan berkontraksi sehingga memendekkan apertura yang mengelilingi lensa. Sebagai akibatnya, lensa akan menebal dan memendek. Saat melihat jauh, otot siliari ini akan berelaksasi sehingga apertura yang mengelilingi lensa akan membesar dan tegangan ligamen suspensor bertambah. Sebagai akibatnya, ligamen suspensor mendorong lensa sehingga lensa akan memanjang dan memipih. Proses pemfokusan objek ini pada jarak yang berbeda-beda disebut sebagai daya akomodasi. Selanjutnya adalah anatomi fisiologi indera penciuman pada manusia, yaitu hidung. Saat manusia lahir, indera penciumannya ini lebih kuat dibanding manusia dewasa. Indera manusia dapat mendeteksi 2000 sampai 4000 bau yang berbeda. Indera pembau manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas.
Hidung manusia ini dibagi menjadi dua bagian rongga yang sama besar yang disebut sebagai nostril. Dinding pemisahnya disebut sebagai septum. Septum ini terbuat dari tulang yang sangat tipis. Rongga hidung dilapisi dengan rambut dan membran yang mensekresi lendir lengket. Bagian pertama pada hidung adalah rongga hidung yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung dari saraf pembau. Ujung-ujung saraf pembau ini timbul bersama dengan rambut-rambut halus pada selamput lendir yang berada di dalam rongga hidung bagian atas yang dapat membau dengan baik. Bagian kedua adalah mukosa membran yang berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkan udara yang masuk. Bagian ini memproduksi mukus atau lendir yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang dapat merusak paru-paru. Yang ketiga adalah saraf pada hidung. Saraf olfaktorius merupakan saraf sensorik penciuman. Saraf ini berasal dari ujung saraf olfaktorius khusus atau kemoreseptor di membran atas rongga nasal. Pada setiap sisi septum nasal, serat saraf melalui lamina cribriformis, tulang etmoid, ke bulbus olfaktorius di mana saraf ini akan saling berhubungan dan bersinapsis. Dari bulbus, berkas saraf membentuk tractus olfaktorius yang melewati area olfaktorius ke lobus temporal pada tiap hemisfer, di mana impuls dan bau akan dipersepsikan. Hidung bekerja dengan mendeteksi zat yang melepaskan molekul-molekul di udara. Di atap rongga hidung terdapat olfaktori epitelium yang sangat sensitif terhadap molekul-molekul bau. Karena pada bagian ini ada bagian pendeteksi bau atau disebut sebagai smell receptor. Reseptor ini jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 10 juta. Ketika partikel bau tertangkap oleh reseptor ini, sinyal akan dikirim ke olfactory bulb melalui saraf olfaktorius. Bagian inilah yang akan mengirimkan sinyal ke otak dan kemudian diproses oleh otak. Baik, sebelum masuk penjelasan, saya Era Nurliza dengan NIM 2201190. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi indera pendengar dan keseimbangan pada manusia. Di mana telinga itu adalah salah satu panca indera yang dimiliki manusia. Telinga berfungsi sebagai alat pendengar sekaligus sebagai alat keseimbangan. Telinga memiliki 3 bagian, diantaranya ada luar, yaitu untuk menangkap getaran, tengah sebagai penghubung telinga luar dan telinga dalam untuk meneruskan ke otak untuk diterjemahkan. Ada telinga luar. Telinga luar ini terdiri dari 3. Yang pertama itu ada daun telinga, saluran keluar, dan membran timpani atau gendang telinga. Pada saluran yang dekat dengan lubang telinga terdapat rambut halus untuk mencegah benda-benda dari luar yang masuk. Selain itu terdapat pula kelenjar lilin yang menghasilkan lilin agar membran timpani tidak kering. Lalu ada telinga tengah. Telinga tengah merupakan suatu organ kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengar atau osikula, yaitu ada malleus tulang martil, ada incus tulang landasan, dan ada stapes tulang sanggurni. Ketiganya saling berhubungan melalui persendian. Tangkai malleus melekat pada permukaan dalam timpani, sedangkan bagian kepalanya berhubungan dengan incus, dan incus bersendian dengan stapes. Stapes berhubungan dengan membran pemisah antara telinga tengah dan telinga dalam, yang disebut dengan fenestra ovalis atau tingkap jorong atau fenestra vestibul. Baik, selanjutnya ada telinga tengah, di mana telinga tengah dibatasi oleh epitel selapis gepeng yang terletak pada lamina propria yang tipis, yang melekat erat pada periosteum yang berdekatan. Telinga tengah terdapat 2 otot kecil yang melekat pada malleus dan stapes yang mempunyai fungsi konduksi suara. Telinga tengah berhubungan dengan rongga faring melalui saluran eustachius atau tuba auditiva yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan antara kedua sisi membran timpani. Lalu selanjutnya ada telinga dalam. Telinga dalam ini terdiri atas 2 labirin, yaitu labirin membran terdiri atas 5 bagian. Ada 3 saluran setengah lingkaran ampula, urticulus,
sakulus, dan koklea atau rumah siput. Yang kedua ada labirin tulang, di mana sakulus berhubungan dengan urtikulus oleh saluran sempit, dan 3 saluran setengah lingkaran, ampula, urtikulus, dan sakulus terletak di dalam rongga vestibulum pada labirin tulang yang disebut rongga keseimbangan. Kolea membentuk bagian anterior labirin, terletak di depan ventibula, berbentuk rumah siput dan berupa saluran berbentuk spiral yang terdiri dari 2/4 lilitan mengelilingi bentukan kerucut yang disebut mediolus. Koklea mengandung organ korti yang berfungsi sebagai alat pendengar, dan koklea memiliki 3 saluran yang sejajar, yaitu ada saluran vestibular atau skala vestibular yang terletak di sebelah atas mengandung perilim V berakhir pada tingkap jorong. Yang kedua ada saluran timpani atau skala timpani terletak di sebelah bawah mengandung perilim V berakhir pada tingkat bulat. Yang ketiga ada saluran koklear atau skala media terletak di antara skala vestibular dan skala timpani mengandung endolimfe. Skala media dipisahkan dengan skala vestibular oleh membran vestibularis atau membran Reissner, dan dipisahkan dengan skala timpani dan membran basilaris. Selanjutnya ada cara kerja dari telinga, di mana bagian dari alat vestibulum atau alat keseimbangan berupa 3 saluran tengah lingkaran yang dilengkapi dengan organ ampula atau kristal dan organ keseimbangan yang ada di dalam urticulus clensaculus. Ujung dari setup saluran setengah lingkaran membesar dan disebut ampula yang berisi reseptor, sedangkan pangkalnya berhubungan dengan urticulus yang menuju ke sakulus. Urticulus maupun sakulus berisi reseptor keseimbangan. Nah, di sini kan ada tuh keseimbangan dari telinga, di mana alat keseimbangan yang ada di dalam ampula terdiri dari kelompok sel saraf sensori yang mempunyai rambut dan tudung gelatin yang berbentuk kubah. Alat ini disebut kupula, saluran semisirkular atau saluran tengah lingkaran, peka terhadap gerakan kepala. Alat keseimbangan di dalam urticulus dan sakulus terdiri dari sekelompok sel saraf yang ujungnya berupa rambut bebas yang melekat pada otolit, yaitu butiran natrium karbonat. Posisi kepala mengakibatkan desakan otolit pada rambut yang menimbulkan impuls yang akan dikirim ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Afriska dengan NIM 2201192. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi indera pengecap pada manusia. Indera pengecap pada manusia itu adalah lidah. Lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah, dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Lidah sebagian besar terdiri dari 2 kelompok otot, yaitu otot intrinsik untuk melakukan semua gerakan halus dan otot ekstrinsik untuk mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya, melakukan gerakan-gerakan kasar dan untuk mendorong lidah ke faring. Selaput lendir lidah selalu lembab dan waktu sehat berwarna merah jambu. Permukaan atas seperti beludru dan ditutupi papila yang terdiri dari yang pertama ada papila circumvallata. Papila ini adalah papila yang terbesar dan masing-masing dikelilingi lekukan seperti parit. Yang kedua, papila fungiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Yang ketiga, papila foliformis adalah yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Selanjutnya adalah bagian-bagian lidah. Yang pertama adalah papila. Sudah dijelaskan tadi,
Papila adalah permukaan kasar dan adanya tonjolan pada lidah. Papila itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu papila circumvallata, yang kedua papila fungiformis, yang ketiga papila foliformis. Yang kedua adalah tunas pengecap. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Sel penyokong berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyokong berfungsi untuk menopang. Pada gambar, ujung lidah itu berfungsi untuk mengecap rasa manis. Pada pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Pada bagian lidah yang berwarna ungu itu berfungsi untuk pengecap rasa asam. Pada bagian lidah berwarna kuning itu berfungsi sebagai pengecap rasa asin. Cara kerja lidah adalah makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Oleh saraf pengecap, rangsangan rasa ini diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak. Selanjutnya, otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan dan minuman. Selanjutnya adalah anatomi fisiologi indera peraba pada manusia. Indera peraba pada manusia itu adalah kulit. Kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Selanjutnya adalah bagian-bagian kulit. Kulit terdiri dari lapisan luar yang disebut epidermis dan lapisan dalam atau lapisan dermis. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah dan sel saraf. Epidermis tersusun atas 4 lapisan sel, yaitu yang pertama stratum corneum, merupakan lapisan yang paling luar. Yang kedua ada stratum lucidum, merupakan lapisan yang transparan. Yang ketiga stratum granulosum, yang berisi sedikit keratin yang menyebabkan kulit menjadi keras dan kering. Yang terakhir ada stratum germinativum, berfungsi membentuk lapisan di sebelah atasnya. Penyusun utama dari bagian dermis adalah jaringan penyokong yang terdiri dari serat yang berwarna putih dan serat yang berwarna kuning. Serat yang berwarna kuning bersifat elastis dan lentur, sehingga kulit dapat mengembang. Selanjutnya adalah fungsi kulit. Yang pertama sebagai proteksi. Sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik, epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Yang kedua, sebagai regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh menurun juga. Yang ketiga, ada pengeluaran panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Sebagian besar panas yang hilang dari tubuh terjadi pada kulit. Yang keempat ada pengendalian suhu tubuh. Yang kelima ada pembentukan vitamin D. Yang keenam ada sensasi. Reseptor sensorik terdiri atas ujung saraf di lapisan dermis yang peka terhadap sentuhan, tekanan, suhu, atau nyeri. Selanjutnya ada absorpsi. Fungsi ini terbatas pada kulit, tetapi substansi yang dapat diabsorpsi meliputi beberapa obat transdermal, beberapa zat kimia misalnya merkuri. Selanjutnya ada ekskresi. Selanjutnya adalah yang terakhir cara kerja kulit.
Rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan, rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Oleh otak, rangsangan akan diolah, akibatnya kita merasakan adanya suatu rangsangan. Otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut.